STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم yang ana cintai dan hormati. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah yang sangat mahal dari Allah Jalla wa'ala bagi kita semua di sore hari ini, dengan Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di majelis ilmu agama ini secara online. Sebuah majelis di dalamnya kita saling sharing di antara kita, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya. Maka kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu agama ini, kita memohon dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang lun tuan cintai dan hormati, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis sahih seputar tarbiyah anak-anak. Dan sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa kajian ini kita kaji untuk saling sharing di antara kita dan saling menegur antara satu sama yang lain. Bukan karena saya sudah menjadi sebagai panutan dalam hal ini, la. Tetapi ini kita kaji dalam rangka mengingat, dalam rangka merealisasikan ayat dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk saling nasihat menasihati, untuk saling menyempurnakan antara satu sama yang lainnya, dan saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya. Baik, penulis rahimahullah ta'ala menyatakan, An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, annahu kana yu'allimu banihi haula'i kalimati kama yu'allimu al-mu'allimu al-ghilman al-kitabah. Dahulu beliau mengajarkan kepada anak-anak beliau beberapa doa berikut ini, layaknya seorang guru, seperti seorang guru yang mengajarkan anaknya untuk menulis. Wa yaqul, dan beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna dubur as-salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala di akhir salatnya dari beberapa hal berikut ini. Allahumma inni a'udzu bika minal jubuni. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sifat al-jubun, penakut. Penakut dalam melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan maksiat atau mencegah manusia dari maksiat. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur. Aku memohon perlindungan kepadamu agar aku tidak pikun di masa tuaku. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Aku bermohon perlindungan kepadamu dari godaan dunia ini. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 2822, dan di dalam riwayat Imam Bukhari di nomor 6392 disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna haula'il kalimati kama tu'allamul kitabah.
Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa-doa ini atau kalimat-kalimat yang ada di dalam doa ini seperti anak kecil diajarkan cara menulis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menuntun mereka, menghafalkan kepada mereka doa ini dan bersabar di dalam mengajarkan mereka doa-doa ini seperti seorang guru yang sabar, yang tekun, yang serius, yang fokus mengajarkan anak-anaknya cara menulis. Syahid dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu di sini adalah terkait pembahasan kita adalah bahwa anak-anak kecil di masa dahulu itu diajarkan cara menulis. Sehingga hadis ini beliau sebutkan di sini dengan judul Al-Hirsu ala Ta'limil Ghilmanil Kitabah. Bersemangat untuk mengajarkan anak kecil cara menulis. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahum fida'. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. Waktu itu ada beberapa tawanan perang Badar yang tidak memiliki tebusan, karena yang lainnya dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat tebusan. Nah, ada beberapa tawanan Badar yang mereka tidak mampu menebuskan diri mereka, tiada keluarga atau kabilah mereka yang siap yang menebuskan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan mereka dengan syarat, dengan tebusan, mereka mau mengajarkan anak-anak kaum Ansar cara menulis. Ini tebusan untuk mereka, ya, dengan mengajar anak-anak kaum Ansar cara menulis. Qala, sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faja'a yawman ghulamun yabki ila abi. Suatu hari ada anak kecil datang ke bapaknya, pulang ke bapaknya dalam keadaan menangis. Pulang dari majelis belajar menulis kepada orang kafir, tawanan Badar, ya, yang mengajarkan anak-anak kaum Ansar cara menulis. Tiba-tiba ada seorang anak kecil pulang ke bapaknya dalam keadaan menangis. Maka bapaknya pun berkata, ma sya'nuk, kenapa kamu menangis? Ya, ini menangis pulang dari belajar menulis kepada guru yang kafir, ya, guru tawanan perang Badar. Maka dia pun berkata, dharamadi muallimi, Pak guru memukulku. Ya, gurunya kafir, tawanan Badar yang mereka dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tebusan, dengan syarat mau mengajarkan anak kaum muslimin, kaum Ansar cara menulis. Dia berkata, dharabani muallimi, Pak guru memukulku, wahai ayah. Qala, ayahnya pun marah, ya layaknya orang tua yang marah, ya, karena melihat anaknya yang dipukul oleh orang lain. Al-khabith, ya, al-khabith, bahasa Aceh tak beruakai, ya, bahasa Aceh al-khabith, al-khabith tak beruakai, ya, al-khabith. Apa bahasa Indonesia ya, Abu Tolah? Tak beruakai. Apa bahasa Indonesia ya? Sungguh kejam dia, sungguh buruk, ya, sungguh keji, sungguh jahat dia ini. Ya, siapa ini? Yaitu guru mengajar menulis yang dia merupakan kafir tawanan perang Badar. Yatlubu bidahli Badar. Apakah dia ingin balas dendam atas perang Badar yang membuat banyak tokoh-tokoh mereka mati dan dia ditawan? Wallahi la ta'tih abadan, demi Allah, kamu jangan belajar lagi sama dia, kata ayah sang anak ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Syahid dari hadis ini adalah anak-anak kaum Ansar dari kalangan kaum muslimin di masa itu diajarkan cara menulis. Padahal itu masa bahola, ya, kalau bahasa orang sekarang zaman onta, ya 1400 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Anak-anak kaum muslimin di saat itu sudah belajar cara menulis. Maka sungguh, ya, penting bagi seorang muslim dan muslimah yang sudah hidup di masa modern seperti ini untuk semangat mengajarkan anaknya cara menulis teks Arab, ya, cara menulis teks Indonesia. Baik, ini syahid dari hadis Abdullah bin Abbas di atas. Kata penulis hafizahullah taala wa ra'ah, al-fawaid, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas.
Dan kita akan fokus terkait dunia pendidikan anak-anak ya, karena kalau mau dikeluarkan faedah lainnya yang berkaitan dengan akidah, adab, akhlak ya, dari 2 hadis di atas, maka sungguh sangatlah banyak. Namun karena kita di pembahasan tarbiyah anak-anak akan fokus dengan faedah-faedah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang pertama, kata penulis, ahamiyatu ta'limil ghilmanil kitabah. Pentingnya mengajar anak-anak cara menulis. Jangan sampai masih ada di masa sekarang anak yang apa sebutannya, buta huruf. Buta huruf, tidak bisa menulis. Iya. Dulu zaman saya kecil banyak tuh yang nggak bisa nulis. Ya, wallah alam kalau zaman sekarang ya. Walillahilham ya, guru yang mau mengajar menulis cukup banyak, baik guru menulis bahasa Arab, guru menulis bahasa Indonesia, karena mampu menulis itu sudah kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari ya. Dia mau berbisnis harus pandai menulis ya. Kalau dia ingin melakukan perjanjian ini dan itu dengan orang lain ya, dia perlu menulis ya. Dia mau pesan barang perlu menulis ya. Nah, bahkan dia berdakwah pun perlu menulis. Dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia menulis ya, ini hal yang perlu diajarkan kepada anak-anak ya. Jangan seorang tidak peduli anaknya itu pandai menulis ataukah tidak ya. Yang kedua, kata Syekh, masyru'iyatu ta'limil ilm. 2 hadis di atas menerangkan kepada kita anjuran agama untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Seperti di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu di atas. Beliau mengajarkan anak-anak beliau doa, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Beliau mengajarkan doa ini kepada anak-anak beliau seperti seorang guru yang mengajarkan anak-anak menulis. Seperti apa seorang guru mengajar anak-anak menulis? Kan tentunya dengan penuh kesabaran. Dia pegang tangan anaknya, anak didiknya tersebut begini cara nulisnya, agak lebih panjang, taruh tangan di atas, kemudian ke bawah, kemudian kesampingkan, ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Ya, yang menunjukkan bahwa seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada anaknya harus benar-benar sabar, harus benar-benar santun, harus benar-benar penyayang. Karena seorang guru yang mengajarkan anak-anak didiknya menulis, kalau dia tidak sabar tentunya ya, 1 kali nulis ya 1 pensil habis ya. Begitu anak muridnya ya nggak bagus tulisannya, diambil pensilnya dipatah-patahin di depan muridnya. Kalau dia darah tinggi ya disuruh tulis alif, ditulis ba. Tulis ba, ditulis sa ya. Kalau dia nggak sabar ya, nggak penyayang ya, pasti tidak akan ya bertahan menulis. Mengajarkan mereka cara menulis. Ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sabar dan penyayang dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Maka ini teguran buat kita semua ya, bahwa anak-anak kecil itu harus diberikan perhatian ya, untuk ilmu agama. Justru anak-anak kecil itu hendaknya lebih kita perhatikan untuk dididik ketimbang orang yang sudah tua, karena mereka lah yang bisa kita jadikan kader ke depan ya. Karena untuk mengkaderisasi ya, secara umum anak kecil yang masih muda-muda akan lebih ya bisa diharapkan daripada orang yang sudah tua ya, apalagi yang sudah menikah ya, yang pikirannya mungkin sudah bercabang-cabang, berbeda dengan anak kecil ya, pikirannya masih fokus ya, hafalannya masih kuat ya, kecerdasannya jauh lebih tinggi secara umum ya, kemudian juga ingatannya lebih kuat. Oleh karena sebagian ulama salaf menyatakan al-hifdhu 'inda as-sighar kan naqashi 'ala al-hajar. Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu taala. Menghafal di masa kecil ya, menghafal ilmu Al-Quran, hadis ya, bidang-bidang ilmu yang lainnya itu seperti mengukir di atas batu. Nah, dan sebagian ulama salaf menyatakan al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu laksana kertas putih, engkau bisa menuliskan apa saja di atasnya. Oleh karenanya para sahabat Nabi SAW ya memiliki semangat ya, kesabaran dan perhatian untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak kecil. Contohnya hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas di sini. Beliau mengajarkan kepada anak-anak beliau
doa tadi ya Allah, yang mungkin sebagian kita bahkan terkadang kita lupa menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabi al-qabr. Ini Nabi anjurkan untuk dibacakan di setiap akhir salat. Boleh doa ini dan boleh juga doa yang lainnya. Ya, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di masa Nabi SAW, di saat beliau masih kecil dan beliau belum baligh, Nabi pernah memeluk beliau, kemudian mendoakan beliau dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama dan ya perdalamkan ilmu dia tentang Al-Qur'anul Karim, tentang tafsir Al-Qur'an. Ini juga salah satu metode pendidikan anak-anak ya, dengan mendoakan mereka. Tiada salahnya seorang guru ya, yang bertemu dengan anak kecil, apakah itu anak saudaranya, anak didiknya, anak kawannya, ya dia memeluknya, ya mencium kepalanya, kemudian mendoakannya. Ya, jangan sekedar memberi perhatian dari sisi dunia saja ya. Seringnya kita kan kalau jumpa anak kecil kasih bonbon, nih jajan nih, nah, bagus ya. Nih permen nih ya, bagi sama adik-adik ya. Tapi lebih indah lagi ya tatkala dia diberikan hadiah, permen kah ataukah yang lainnya, dia disalamin ya, kemudian disampaikan kepadanya pesan-pesan agama dan juga mendoakan dia dengan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Abdullah bin Abbas. Beliau dhammahu ya, dipeluk oleh Nabi, kemudian Nabi mendoakannya dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Contohnya juga ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan doa di atas kepada anak-anak beliau. Kemudian kata Syekh, faedah yang ketiga dari dua hadis di atas adalah ahammiyatu ta'limil abi auladah wa qiyamihi bidzalika in istata' wal hirsi 'ala dzalik. Pentingnya seorang ayah mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Ya, maka seorang ayah wajib menuntut ilmu agama. Karena kalau dia tidak menuntut ilmu agama, dia tidak akan punya ilmu. Dan kalau dia tidak punya ilmu, maka dia tidak akan mampu menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu hanya didapat dengan pertolongan dari Allah adalah dengan belajar. Dengan belajar. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihu Targhib wa Tarhib, Nabi SAW bersabda, al-ilmu bit-ta'allum. Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Dan sikap bijak itu hanya dimiliki tatkala seorang berusaha dan belajar untuk selalu bijak. Ya. Andai kata seorang bergaul dengan orang yang berilmu, berada di tengah-tengah lingkungan ilmu, ya bahkan orang tuanya seorang ulama, bahkan kalau dia tidak belajar tetap tidak akan berilmu. Apalagi hanya sekedar menjadi supir ustadz. Hanya sekedar menjadi teman ngopi ustadz. Ya. Anak ulama saja nggak akan menjadi ulama dia kalau dia tidak belajar. Dan sepanjang sejarah betapa banyak ulama seperti Imam Malik dan yang lain-lainnya, anak mereka tidak menjadi ulama. Bahkan di zaman salaf ada seorang ulama yang berpesan kepada anak murid-muridnya, jangan sekali-kali kalian mencontohi anakku ini. Dia dhaif dalam periwayatan ya. Dan itu banyak dilakukan oleh para ulama salaf ya. Baik, maka seorang wajib menuntut ilmu agama ya, karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sanadnya hasan, talabul ilmi fardhatun min ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban di atas pundak setiap individu muslim. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah dan dari beberapa sahabat yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya di pundak seorang ustadz. Ya, bukan hanya santri-santri yang ada di pesantren-pesantren saja yang wajib menuntut ilmu agama. Setiap muslim dan muslimah wajib ya menuntut ilmu agama. Ya, wajib menuntut ilmu agama. Imam Ahmad pernah ditanya, ilmu agama seperti apakah yang wajib dipelajari oleh seseorang? Maka beliau menjawab, alladzi yaqumu bihi dinuh. Ilmu yang dengannya agama ia itu dapat ia tegakkan. Ya, secara umum adalah ilmu yang dengan itu dia dapat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Karena ilmu agama secara umum hukumnya ada 3. Ada yang sifatnya fardhu ain, contohnya ilmu tentang sifat wudu, sifat salat, sifat puasa ya. Ini wajib, orang yang sudah berkewajiban haji wajib secara fardhu ain untuk pelajari ilmu ahkam haji.
Yang kedua, fardu kifayah seperti belajar hadis, menghafal hadis. Di bagian orang wajib hukumnya sudah fardu kifayah tatkala dia sebagai seorang ulama belajar bahasa Arab, dia sudah diutus dari kampungnya atau di kampungnya belum ada yang paham bahasa Arab belajar qaid fiqhiyah dan seterusnya. Ada yang sifatnya sunnah muakkadah dan ilmu agama yang sunnahnya saja hukumnya lebih utama daripada seluruh ibadah sunnah. Sampai-sampai sebagian ulama salaf menyatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja keutamaannya itu lebih besar daripada salat satu malam penuh. Oleh karena yang menuntut ilmu agama itu tidak di istilah ruginya, berbeda dengan ilmu akademik. Dikenal istilah rugi tatkala dia udah S1, S2, S3 tapi belum PNS, rugi kali dia rugi sekali dia. Masa udah tamat jurusan ini jurusan itu jadi petani jadi tukang parkir, sayang, rugi dia sekolah atau berhenti di tengah kuliah, orang akan menyatakan rugi dia, sedikit lagi udah mau selesai dia berhenti kuliah. Tapi ilmu agama tidak ada istilah rugi. Dia misalkan dia belajar bahasa Arab, bisa nggak bisa setelah itu tetap nggak rugi, karena setiap kali dia hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu dia sedang meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Setiap kali dia mengulang ilmu agama di rumahnya, di dalam kantornya, dengan bacaan, dengan mendengar, dia sedang melakukan ibadah yang keutamaannya lebih besar daripada salat malam satu malam penuh. Sebagaimana salat duha, salat sunnah yang lainnya tidak dikenal istilah rugi untuk orang yang senantiasa melakukannya, demikian pula tidak ada istilah rugi buat orang yang menuntut ilmu agama. Dia belajar bahasa Arab, dipanggil ustadz ataukah tidak, dia bisa baca kitab ataukah tidak, berhasil memahami bahasa Arab ataukah tidak, dia tetap tidak dikatakan merugi. Andai kata dia 20 tahun belajar menuntut ilmu agama tapi juga belum paham-paham bahasa Arab, tetap nggak merugi. Karena setiap kali dia hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama dia disebut-sebutkan oleh Allah, rahmat Allah tercurahkan kepadanya, sakinah ilahi dia rasakan, kemudian malaikat meliputinya, setiap kali itu dosa-dosanya diampuni, dan setiap kali itu dia melakukan ibadah yang keutamaan yang lebih besar daripada salat satu malam penuh. Ditambah lagi jika dia dengan ilmu, jika dia rajin, disiplin, akan memahami ilmu, akan dapat menyampaikannya kepada orang lain. Nah, maka Syekh menyatakan ahamiyatu ta'limil abi auladah. Seorang ayah penting mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, walaupun mungkin dia mampu menyekolahkan anaknya atau bahkan mungkin memanggil guru privat ke rumahnya, tetapi ingat, seorang guru ayah tetap harus tertanam di dalam hatinya bahwa dia seorang ayah yang berkewajiban mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Walaupun di rumahnya ada guru privat, tetapi dia hendaknya memikirkan ada bab-bab ilmu yang sungguh sangat merugi jika dia biarkan orang lain yang mengajarkan ilmu itu untuk anaknya. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah sungguh merugi seorang ayah dan seorang ibu yang anaknya itu belajar pandai Al-Fatihah dari orang lain, bukan dari dia. Berarti yang mendapatkan pahala jarah siapa? Orang lain. Tapi Masya Allah kalau seorang anak belajar Al-Fatihah dari ayah dan ibunya, berarti seumur hidup dia praktek membaca Al-Fatihah dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya, maka pahala jariahnya mengalir kepada ayah dan ibunya sebagai orang tuanya dan sebagai yang mengajarkan dia surat Al-Fatihah. Masya Allah Contohnya dalam hadis ini, ada ilmu-ilmu yang semestinya itu didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya. Contohnya ini, doa di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an urada ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnati al-qabr. Fitnati min adzabil qabr. Contoh yang lainnya adalah doa-doa menjelang tidur. Andai kata seorang ayah dan seorang ibu setiap kali mau tidur mereka membacakan zikir-zikir yang Nabi anjurkan sebelum tidur dalam 1 tahun, atau taruhlah paling lama dalam 5 tahun, anak-anak mereka akan hafal doa itu dari mulut ayah dan ibunya. Apa doa-doa setelah menjelang tidur? Cukup panjang, cukup banyak. Kalau kita mau terapkan semuanya, mungkin kita nggak akan istiqamah.
Ya, tapi ada doa-doa yang insya Allah setiap muslim mudah menerapkannya. Contohnya, Nabi menganjurkan ketika kita mau tidur membacakan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, sehingga genap menjadi 100 kali. Yang keutamanya Nabi sebutkan akan memberikan kekuatan hati dan kekuatan fisik, melebihi ya kekuatan seorang pembantu yang membantu kita dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari. Ya, doa ini diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib semenjak beliau mendengarkan Nabi mengajarkan ini kepada istri beliau Fatimah yang merupakan putri Nabi SAW, sampai-sampai beliau menyatakan di malam Siffin pun aku tidak melupakan zikir ini. Perang Siffin kan perang yang sangat berkecamuk. Di malam hari lagi sedang perang, beliau tidak melupakan zikir ini. Setelah itu membacakan ayat kursi, ya, kemudian al-ikhlas, kemudian al-falaq, kemudian dengan menyemburkan ludah kecil kedua telapak tangan, ya, kemudian mengusap ke seluruh tubuh, ya, dilakukan sebanyak 3 kali berulang kali. Nah, kemudian membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Kemudian membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhat, yang di akhir hendaknya yang terakhir kali dia bacakan adalah doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhatu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajhatu dhahri ilaika wa la malja wa la manja illa ilaika amantu bi kitabilladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ini kalau diterapkan dan dibacakan oleh seorang ayah dan ibu, selama anak mereka masih tidur dengan mereka, rata-rata anak kalau kita di Indonesia masih tidur dengan kita sampai umur berapa? Tolha masih tidur ya, masih kecil ya. Rata-rata 10 tahun ya. 10 tahun. Baik. Selama 10 tahun anaknya tidur sama dia. Dan setiap malam mereka melihat abi dan umi mereka menerapkan doa-doa itu. Apakah mereka enggak akan menghafalkannya dari mulut ayah dan ibunda mereka? Pasti akan menghafalkannya. Masya Allah. Masalahnya orang tuanya nggak hafal. Masalah orang tuanya nggak hafal. Nah, itulah pentingnya belajar. Kalau nggak hafal banyak solusinya. Ada buku zikir pagi petang, ya bagus yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir bin Yazid Al-Jawas, ya. Beliau punya tulisan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW yang dibacakan di pagi dalam 24 jam, ya. Nah, setiap mau tidur baca buku. Kalau anaknya belelah, abi kok lihat buku, emang nggak ngafal? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Daripada sama sekali nggak diamalkan. Ya, 10 tahun dia terapkan seperti anak yang melihat orang tua mereka menerapkan doa itu, pasti akan hafal. Ya, dengan itu mereka juga sambil belajar. Contohnya di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan anak beliau doa di atas tadi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr, seperti seorang guru mengajarkan muridnya cara menulis. Seorang guru yang mengajarkan anaknya cara menulis tentunya pelan-pelan, ya, tarik dari atas dikit, ayo ke bawah dikit lagi, ya, ke kiri dikit lagi, pasti akan sabar. Kalau nggak sabar, tembus itu kertas, 3 lembar kertas, tembus itu pensil. Kalau gurunya nggak sabar, ya. Laginya ketulis lagi, siuro agak mengajar, tinggal tim mengajar le, darah tinggi, ya, pasti karena dia sabar, ya. Guru anak-anak, ya, cara mengajarkan anak-anak menulis. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain mengajarkan zikir kepada anak-anak mereka, doa-doa yang mereka dapatkan dari Nabi, seperti seorang guru yang mengajarkan anak didiknya cara menulis, menunjukkan mereka semangat mengajarkan hal itu, menunjukkan mereka sabar dan penuh kasih sayang ketika mengajarkannya. Nah, sehingga mereka umpamakan seperti seorang guru mengajarkan anaknya cara menulis. Wa qiyamuhu bidzalika in istata', ya, wal hirs 'ala dzalik, dan hendaknya ia semangat mengajarkan anaknya ilmu agama, ya. Apa sulitnya sih seorang guru mengajarkan anaknya cara ilmu agama? Andai kata dia nggak punya ilmu, walillahil hamd, sarana ilmu sekarang cukup banyak, sungguh indah. Sebuah rumah tangga yang punya majelis ilmu agama secara rutin di rumah mereka, dengan mereka panggil ustadz atau ustadzah ke rumah mereka, kemudian dia duduk bersama anak-anaknya, menantunya dan cucu-cucunya mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh seorang ustadz dan ustadzah yang mereka panggil ke rumah mereka, atau, ya, ada kajian-kajian secara live, ya,
Dia ambil video yang sedang live maupun rekaman yang sudah ada, dia hidupkan di televisi, kemudian dia ajak istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya untuk menyimak kajian tersebut secara seksama. Ya, semua mereka memegang pena dan kertas menulis faedah-faedah yang ada. Masya Allah, dibuat secara rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Masya Allah, ya, ilmu mereka bertambah. Kemudian lebih dari itu, adanya perbentukan ikatan batin persaudaraan dalam rumah tangga mereka atau dalam keluarga besar mereka, sehingga saudara kandung dengan saudara kandungnya menjadi akrab, ya, menantu dengan orang tua pun akrab, cucu dengan kakeknya pun akrab, ya, adik ya ponakan ya dengan pamannya pun menjadi akrab. Masya Allah, sungguh indah. Nah, ya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ya, Nabi SAW demikian, ya, mengajarkan anak-anaknya dan para sahabat Nabi. Sampai-sampai ketika dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, Nabi SAW itu terkadang di sepertiga akhir malam mengetok pintu Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu beliau. Menantu sekaligus sepupu Nabi SAW. Untuk bangun salat malam. Padahal udah nikah Ali dan Fatimah, udah punya anak. Ya. Menunjukkan apa? Keakraban yang luar biasa. Sehingga Nabi masih membangunkan mereka untuk salat malam di sepertiga akhir malam. Sekarang ada nggak mertua yang seperti ini? Jarang, ya. Menantu dengan mertua zaman sekarang akrab dalam hal yang seperti ini, dalam hal ilmu agama. Bahkan mungkin sebagian orang sekarang kalau menantunya mio menintai tamang rek pintu ke ya tuan ngamak tuang tu bi rek pintu likut, mio menintai tamang rek pintu likut, ya tuang tamang rek pintu ke bek mupa ya mio pajoh bu kalan le hai pekali pajoh bu ji mio kali baru gejak udah pu mio hang tejut malam dah ya segan ya, nggak berani berpapasan dengan menantu, apalagi mengajarkan ilmu agama ya kepada mertua atau menantu, atau apalagi membangunkan dia salat malam di sepertiga akhir malam. Lihat Nabi SAW. Suatu ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW ingin meminta seorang budak sahaya yang akan beliau jadikan sebagai pembantu atau asisten rumah tangga. Maka beliau tidak mendapatkan Nabi ada di rumahnya. Maka setelah Nabi SAW pulang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Nabi bahwa Fatimah tadi datang ingin meminta ini dan itu. Nabi pun datang menemui Fatimah dan menyampaikan, "Wahai Fatimah, maukah aku ajarkan kepadamu suatu amalan yang apabila engkau mengamalkannya, maka sungguh itu lebih bermanfaat untukmu daripada seorang pembantu yang akan membantumu sehari-hari dalam pekerjaan rumah tangga." Karena Fatimah mengeluhkan, merasa capek, lelah dengan banyak pekerjaan rumah tangga. Beliau ingin meminta kepada Nabi seorang pembantu. Ya, maka Nabi pun mengajarkan kepada beliau zikir tadi. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Perhatian kan? Ya, Masya Allah ya. Demikian juga para sahabat Nabi menerapkannya kepada anak-anak mereka. Ya, seorang ayah, seorang ibu hendaknya punya semangat yang seperti ini. Jangan sampai ada mindset, ya, dan ini yang kita lihat di sebagian masyarakat kita, bahwa yang mengajarkan ilmu itu ya ustadz di madrasah, ustadzah di madrasah, ayah dan ibu di rumah ya nggak punya kewajiban lagi untuk mengajar anak-anaknya. Ini salah, ya. Dan itu kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kesannya kalau anaknya udah mondok atau anaknya belajar biasanya di sore hari ya antar untuk belajar ke masjid, kesannya bahwa kewajiban mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak itu ada di pundak ustadz dan ustadzah. Lah, kewajiban fardhu ainnya itu ada di pundak orang tua mereka sendiri. Lebih buruk dari itu adalah sebagian orang tua sudah tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya, justru ilmu agama yang sudah disampaikan oleh guru-guru mereka di pondok kepada mereka dihilangkan oleh mereka sendiri dengan diberikan game-game yang bermusik, diajak untuk melakukan hiburan-hiburan yang di situ banyak maksiat kepada Allah, ya. Ya, kemudian di rumah dibiarkan anaknya nonton film-film yang tidak bermanfaat, bahkan dapat merusakkan syahwatnya, ya, akidahnya, ya. Ini orang-orang tua yang subhanallah, ya, tidak punya rasa takut kepada Allah, ya. Seakan-akan mereka
tidak mengingat bahwa di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan, ya, anak-anak yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada mereka. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, faedah yang keempat adalah yajibu 'alal murabbi an yu'allimal mutarabbi umurad din wa minha as-salah. Seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz atau ustadzah wajib mengajarkan anak didiknya perkara-perkara agama yang diantaranya adalah salat. Di antaranya adalah salat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil salat mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dan salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan salat secara langsung di hadapan mereka. Lah Ustaz, kan kita wajib salat berjamaah di masjid, masih ada salat sunnah. Ya. Ketika salat tahajud kita praktekkan, mungkin salat witir sebelum tidur kita praktekkan di depan mereka, kita bacakan, tidak mengapa, ya. Bahkan dalam salat sirri dia keraskan sesekali untuk mengajarkan anaknya. Bacaan itu tidak mengapa, sebagaimana Nabi di awal-awal Islam membaca dengan suara yang keras pada salat zuhur dan asar untuk mengajarkan para sahabat Nabi tentang bacaan. Itu tidak mengapa. Ya, dia bisa juga dengan salat malam, ya. Salat malam dia keraskan bacaannya, ya. Dia perdengarkan kepada anak-anaknya sehingga mereka mengetahui tata cara salat yang benar. Kemudian disampaikan kepadanya ilmu tentang salat, disampaikan hadis-hadis Nabi tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan masih ada beberapa faedah lainnya dari dua hadis di atas, dan namun waktu yang telah habis, maka akan kita teruskan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Jika ada kritikan, masukan ataukah lain yang telah masuk, saya persilahkan untuk disampaikan. Barakallahu fikum. Iya. Kaum muslimin, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM dan pemirsa SDA TV di mana saja berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan sampaikan di 0852 1414 2314, 0852 1414 2314 melalui SMS ataupun WhatsApp. Ustadz, sudah ada dua masuk pertanyaan. Baik, silakan. Yang pertama, bismillah Ustadz, dari mana memulai menuntut ilmu? Ilmu apa yang harus diprioritaskan? Karena ilmu itu kan luas, Ustadz. Masya Allah, dari mana mulai menuntut ilmu agama? Yang pertama, ya, para ulama dahulu punya, sebagian ulama dahulu punya pantun, yang di dalam pantun tersebut ada metode di dalam menuntut ilmu agama. Ya, bunyi pantunnya jika saya nggak salah ingat adalah ma aktsara al-ilma wa ma awsa'ah, man dhal ladzi yaqdiru an yajma'ah, fa in kunta la budda minhu fa'ila faltamis ahsanah. Betapa luasnya ilmu agama ini dan betapa banyaknya cabang-cabangnya. Sungguh tiada yang mampu mengumpulkan ilmu agama ini secara keseluruhan, karena Allah lah yang maha tahu, yang maha berilmu. Jika engkau memang harus menuntut ilmu agama, dan itu sebuah keharusan tentunya, faltamis ahsanah, maka pelajarilah yang paling penting terlebih dahulu. Yang paling penting adalah yang pertama rukun iman. Ya, semua kita hafal insyaallah rukun iman ada 6. Namun tak kalah pentingnya mengajarkan, menyampaikan kepada mereka pemahaman iman, rukun iman yang 6 itu dengan pemahaman yang benar. Apa rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada malaikat, menyampaikan tentang iman malaikat, iman terkait takdir, iman terkait kitab samawi, iman terkait para nabi, para rasul, ya, ini harus dipelajari. Jangan sampai seorang menghafal bahwa rukun iman ada 6 tetapi dia tidak menjalankan rukun-rukun setiap 6 rukun iman itu sendiri. Nah, yang kedua dia mempelajari ahkam rukun arkanul Islam, ya, salat yang itu harus ia laksanakan sehari-hari. Sebelumnya tentunya adalah memahami la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, rukun-rukunnya dan konsekuensinya. Jangan sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih tetapi makna la ilaha illallah sendiri dia tidak paham, dan demikian juga dia tidak memahami konsekuensinya sehingga dia mengucapkannya, mencintainya, tetapi justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konsekuensi tuntutan la ilaha illallah. Demikian juga memahami makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ketentuan-ketentuannya dan konsekuensinya, ya, kemudian memahami fikih salat yang berkaitan dengannya, fikih wudu, ya, fikih salat, ya, kemudian fikih puasa, fikih haji kalau dia sudah berkewajiban haji, fikih zakat kalau dia sudah berkewajiban zakat. Ini secara umum.
Lebih dari itu adalah ilmu-ilmu yang lebih dalam dari itu. Dia belajar bahasa Arab. Nah, hal yang penting juga sebelum bahasa Arab adalah belajar tajwid. Ya, belajar membaca Al-Quran, ini bahasa lebih tepat. Karena belajar tajwid hukumnya tidak wajib. Ya, belajar membaca Al-Quran dengan benar. Belajar baca Al-Quran dengan benar itu bisa aja seorang bisa mempelajarinya walaupun dia tidak menghafal hukum-hukum tajwid. Bagaimana caranya? Di antaranya tahsin. Tahsin kepada seorang guru, setiap hari dia mentahsin beberapa ayat Al-Quran sehingga sampai khatam, ya, sehingga dihafal dengan tahsin, ya. Banyak orang nggak hafal dia apa itu mad tabi'i, apa itu mad wajib, munfasil, mad jaiz muttasil, apa itu idgham, apa arti ikhfa, apa arti izhar, apa arti iqlab, ya. Tetapi bacaannya benar karena tahsin kepada guru, ya. Ini yang wajib, ya. Allah berfirman, "Waratilal Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan makhraj huruf yang tepat, tebal tipisnya, dan panjang pendeknya yang tepat, ya. Adapun menghafal hukum-hukum tajwid itu sebuah keutamaan, ya, bukan sebuah kewajiban. Nah, setelah itu dia belajar bahasa Arab dari nol, kemudian belajar fikih kalau ingin mendalaminya lagi, yang mempelajari kitab-kitab fikih secara berkesinambungan, ya, belajar kitab-kitab akidah, ya, secara mendalam dan secara berkesinambungan. Nah, dan tentunya itu dengan cara duduk bersimpuh di depan seorang guru. Dan walillahilham, andai kata seorang berada di sebuah tempat tidak ada guru yang bisa mengajarkan ilmu agama secara langsung kepadanya, dengan adanya sarana, masya Allah, sebagai contoh misalkan Radio Syiar Tauhid Aceh, dia bisa mempelajari, menghafal seluruh jadwal ceramah Radio Syiar Tauhid Aceh dalam minggu ini. Ya, dia bisa lihat, oh ini tentang sholat, saya harus dengar ini karena saya belum pernah belajar. Oh, hari ini jam sekian ada pelajaran kajian ini berkaitan dengan akidah. Dia jadwalkan, ya. Masya Allah. Demikian juga mungkin dia buka YouTube, dia cari tentang rukun-rukun Islam, ya, rukun-rukun iman, setiap harinya dia jadwalkan dirinya untuk mendengarnya satu pertemuan, ya, sehingga dia bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 bulan atau ya kurang lebih dengan itu. Dengan itu semakin hari ilmunya semakin bertambah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini pertanyaan berapa hari yang lalu yang masuk. Mungkin baik, baiknya juga kita jawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kekufuran kalau kita percaya ucapan orang indigo atau seorang anak yang indigo, yang mana ketika kita berjalan bersamanya lalu dia mengabarkan bahwa dia sedang melihat pocong atau wujud yang aneh-aneh? Baik, yang pertama saya ingin tahu terlebih dahulu definisi indigo. Karena saya dari dulu sampai hari ini belum puas menerima definisi indigo secara medis. Ya, antum tahu bagaimana? Nah, juga secara detail nggak tahu juga. Ini yang pertama, mungkin ada hal yang penting dikonsultasikan kepada pihak yang punya ilmu dalam hal ini tentang indigo, ya. Tentang anak yang indigo. Kapan suatu anak dinilai indigo, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kaedah-kaedah umum dalam agama kita, hal ini bisa kita nilai dan kita sikapi yang pertama dengan beberapa hal. Yang pertama, apabila si anak tersebut mengkabarkan hal-hal gaib, seperti dia melihat pocong dan semisal dengannya, maka ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa syaitan dengan bentuk aslinya tidak akan pernah mampu dilihat oleh anak Adam. Dan itu adalah bentuk rahman Allah kepada anak Adam. Karena kalau mereka mampu melihatnya, maka mereka tidak akan mampu hidup di dunia ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan mampu melihat jin, ya, mampu melihat kalian dan kalian tidak mampu melihatnya. Akan tetapi dia mampu dilihat tatkala telah menjelma dengan bentuk yang lainnya. Sebagaimana di masa Nabi, Abu Hurairah pernah menangkap jin yang menjelma seorang kakek-kakek yang mencuri makanan Baitul Mal, ya. Ya, di masa para sahabat juga demikian, ya, sehingga Abu Darda menyatakan, idza ra'aita jika engkau melihat bahasa kita hantu, saya lupa konteksnya, kemudian beliau menyatakan fakabbir, ya, maka kumandangkan adzan. Nah, artinya dia bisa dilihat apabila menjelma dengan selain bentuk aslinya. Nah, apabila ada anak yang memberitakan itu dan kita lihat itu bukan ucapan di luar sadar dia, tapi memang dia mengucapkannya dalam keadaan sadar sampai-sampai dia ketakutan, bisa jadi yang dia lihat itu adalah syaitan yang menakut-nakuti dia. Dan tiada hal yang perlu kita takuti.
Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Gangguan syaitan itu tujuannya hanyalah untuk membuat seorang mukmin sedih. Dan sungguh mereka tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun, kecuali dengan izin Allah. Kalau mampu, maka bukan karena mereka kuat, tetapi karena Allah yang telah mengizinkannya karena suatu hikmah yang Dia inginkan. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Maka bisa jadi dia lihat, akan mempercayai dia melihat itu adalah kekufuran. Kalau kita mempercayainya karena memang dia melihatnya, karena syaitan memperlihatkan kepadanya, maka ini bukanlah kekufuran, ya. Kecuali kita berkeyakinan dia ini mampu, ya, menembus tirai alam gaib, ya. Sudah kasyaf, ya, punya ilmu gaib. Ini sebuah kekufuran karena telah menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa Ala. Karena hanya Allah yang tahu perkara gaib, dan melihat iblis, melihat jin, ya, dengan bentuk yang dia telah menjelma dengannya dengan selain bentuk aslinya, itu bukan hal yang gaib. Ya, Allah memang memperlihatkan kepada sebagian orang jin, ya. Dan apabila ada seorang mengaku saya melihat sesuatu yang mengerikan dan kita tidak melihatnya, kemudian kita percaya dari sisi karena itu mungkin syaitan yang mengganggu dia, maka itu bukan berarti kita meyakini dia tahu perkara gaib, karena itu bukan gaib, sesuatu yang memang terlihat oleh dia. Nah, andai kata memang iya, maka dia dinasihati, dikuatkan tauhidnya, dikuatkan akidahnya, ya, ditanamkan ke dalam hatinya bahwa syaitan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang beriman apabila mereka beriman kepada Allah dan selalu memelihara zikir, ya. Dan ada seorang tua curhat kepada anak bahwa anaknya sering diganggu, ya, setiap ke WC, ya, melihat hal-hal menakutkan, ketika tidur juga sering diganggu. Tapi walillahilham, dengan berjalan waktu hal itu menjadi hilang tatkala dia memelihara zikir-zikir yang Nabi anjurkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.